Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi. Posisinya yang berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu panas dan penghujan. Musim panas dapat menyebabkan kekeringan juga kebakaran hutan, sementara musim hujan biasanya mengakibatkan banjir. Bencana alam yang ada di Indonesia menyebabkan beberapa daerah terisolir. Bencana tanah longsor mengakibatkan jalan tertimbun tanah yang mengakibatkan akses ke daerah tersebut terisolir, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mencapai daerah terdampak bencana tersebut. Bencana banjir membuat jalan tidak bisa dilewati oleh kendaraan darat. Gempa bumi menyebabkan jembatan menjadi rusak maupun akses ke daerah bencana tertutup oleh reruntuhan bangunan maupun tanah longsor. Hal tersebut menjadikan penanganan korban bencana menjadi tersendat. Pengiriman logistik menjadi lama karena sulitnya medan yang harus ditempuh. Dapat disimpulkan bahwa penanganan medis korban bencana alam terhambat oleh sulitnya medan untuk menempuh lokasi bencana yang terisolir. Padahal, diperlukan adanya pengiriman logistik medis yang cepat menuju posisi korban bencana alam. Maka dari itu, diperlukan rancangan alat pengiriman logistik yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pengiriman logistik medis melalui jalur udara merupakan pilihan yang logis dan tepat untuk waktu yang cepat mencapai lokasi bencana. Tetapi penggunaan helikopter maupun pesawat terbang tentunya memerlukan biaya yang besar, serta tempat mendarat yang luas untuk mencapai lokasi bencana. Pemanfaatan robot terbang yang disebut Unmanned Aerial Vehicle atau UAV akan sangat memudahkan dalam penyelesaian masalah tersebut. Robot terbang memerlukan biaya yang rendah dalam pengoperasiannya, serta mudah untuk dioperasikan oleh banyak orang. Namun sebuah UAV bukannya tanpa kekurangan. Masalah utama yang dihadapi dalam pengoperasian sebuah UAV adalah sistem tenaganya yang menggunakan baterai yang dapat dikatakan cukup boros. Sehingga kebanyakan UAV tidak dapat digunakan untuk waktu penerbangan yang lama dan menempuh jarak yang jauh. Dengan digunakannya sel surya sebagai sistem energi tambahan, diharapkan dapat menambah waktu terbang pada UAV sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat meningkat guna menjalankan misi yang telah diuraikan di atas. Tetapi penggunaan sel surya sendiri tidak dapat menjalankan sistem kelistrikan UAV secara keseluruhan, sehingga sel surya hanya digunakan sebagai tenaga tambahan yang akan mengisi daya pada baterai guna menambah rentang waktu habisnya kapasitas baterai. Salah satu jenis UAV adalah fixed wing. Fixed wing adalah UAV yang bentuknya mirip dengan pesawat komersil. UAV tipe ini cocok untuk digunakan sebagai pengiriman logistik dan juga melakukan monitoring karena lebih irit dan juga memiliki kecepatan serta jangkauan yang luas. Sehingga pada PKM ini kami merancang sebuah UAV dengan tipe fixed wing karena daya jelajahnya yang luas dan juga lebih hemat energi, ditambah sel surya sebagai sumber tenaga tambahan. Di pasaran sudah terdapat beberapa merek UAV tipe fixed wing yang digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, merek di pasaran belum memiliki sistem tenaga tambahan untuk mendapatkan daya jelajah yang lebih tinggi. Berikut ini adalah data komparasi antara beberapa merek UAV tipe fixed wing dan juga wahana yang kami kembangkan. Jika dilihat dari data komparasi tersebut, UAV yang kami kembangkan memiliki nilai yang lebih daripada merek-merek yang ada di pasaran. Ini merupakan gambaran dari wahana yang kami kembangkan.
Ada beberapa komponen utama yang terdapat pada wahana kami. Yang pertama, sel surya. Sel surya digunakan sebagai tenaga cadangan wahana. Yang kedua ada brushless motor yang berfungsi sebagai tenaga pendorong. Lalu yang ketiga ada dropbox. Dropbox digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang logistik yang akan diantarkan. Lalu yang berikutnya ada flight controller yang berfungsi sebagai otak wahana yang akan mengendalikan wahana untuk dapat terbang secara otomatis. Dan lalu yang terakhir ada kamera monitoring yang digunakan untuk mengetahui kondisi secara real time yang dapat ditampilkan dari pesawat. Wahana kami memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan solusi atas pengiriman logistik medis secara cepat dan tepat menuju lokasi bencana yang terisolir secara dari awal. Yang kedua, memberikan rancangan wahana fixed wing yang dapat mengirim logistik secara otomatis sehingga pihak lain dapat mengembangkan dalam penelitian yang lebih kompleks. Yang ketiga, dapat berkontribusi dengan lembaga penanggulangan bencana guna menyelesaikan permasalahan distribusi logistik pada daerah yang sulit dijangkau saat penanggulangan bencana. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan penanganan bencana di Indonesia akan semakin mudah dan cepat, serta semakin banyak korban bencana yang dapat diselamatkan.